sugar baby. Sugar baby. Nah, dia nggak punya istri cuma satu, tapi yang lainnya diisinya dengan sugar baby tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Ngehpot, biar makin ngeh, podcast yang membuat kita semakin ngeh dengan berbagai isu yang berada di urban atau di perkotaan. Dan hari ini kita bersama Ustadz Abdul Fatir Kausar. Kaifahalukum, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Antum gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga nih. Meskipun agak kaget juga dikerjain sama tim kreatif ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Ustadz Fatir. Nah, ini sekaligus kita perkenalkan. Ini Ustadz Fatir ini adalah seorang alumni dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan kemudian juga beliau melanjutkan studinya di Lebanon ya Ustadz ya. Dekat Palestina berarti. Betul. Oh, jangan-jangan antum ikut action lagi di Palestina? Oh enggak. Oh enggak ya. Berarti menuntut ilmu ya di Lebanon ya. Pure menuntut ilmu. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islamic of Beirut. Beirut Islamic University, dan beliau mengambil jurusannya adalah syariah untuk sarjana, dan kemudian magisternya di syariah juga dengan spesifikasi yang lebih khusus yaitu di hukum pernikahan ya. Ya. Nah, saya tentang hukum pernikahan. Ini jurusannya perbandingan mazhab. Nah, ini pas sekali dengan tema yang diminta oleh tim kreatif. Lagi-lagi, ini adalah tema yang membuat agak sedikit dak-dik-duk-ser ya. Karena ini saya tidak tahu nanti malam tidurnya di dalam atau di luar. Oke, tema kita hari ini adalah kawin lagi, cinta yang kandas, atau nafsu yang belum puas. Nah, Ustadz Fatir. Siap. Ana sebagai orang yang mungkin dari sisi lapangan ya, orang praktis nih ceritanya nih. Ana alhamdulillah masih aktif di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng Jakarta Pusat, dan juga di beberapa lembaga dakwah yang lainnya. Ada satu tema yang itu menjadi favorit para jamaah dan masyarakat kita. Oh ya. Jadi kita ada layanan konsultasi agama, dan kayaknya hampir di semua masjid ataupun ustadz-ustadz yang anak kenal itu sama, ketika ditanya, Ustadz, apa pemetaan problematika masyarakat yang ada saat ini, terutama khususnya di daerah perkotaan? Jawabannya adalah mayoritas 70% itu rumah tangga, Ustadz. Nah, dan penyebab terbesarnya ada 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua KDRT, dan yang ketiga adalah perselingkuhan. Ini adalah 3 permasalahan peta yang paling besar. Ya, mungkin ada beberapa permasalahan lainnya, tapi 3 ini adalah top 3-nya. Ya, harusnya 4 sih, jadi big 4, tapi ini 3 aja, big 3 jadinya. Nah, dan salah satu permasalahannya itu adalah salah satu pasangan, dan lebih banyaknya mayoritas adalah laki-laki, itu perselingkuhannya berakhir ke kawin lagi, Ustadz. Nah, sekarang sebenarnya dalam Islam, apa sih makna definisi dari kawin lagi atau poligami itu? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Ngehpot sudah memberikan waktu bagi kami untuk diundang ke sini untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya oleh jamaah kepada Ustadz Reno, begitu ya. Bukan cuma saya. Banyak ustadz yang lain juga. Oh ya, ini kita mohon maaf, ini mungkin gayanya tidak jadi gaya ceramah ya, karena kita di podcast, jadi santai aja. Santai. Sebetulnya kawin lagi, atau kalau bahasa ilmiahnya poligami ya, Islam sebetulnya udah mengatur kapan dan bagaimana ketika kita ingin berpoligami. Namun sebelum kita masuk ke dalam bab itu dulu, sejatinya yang harus kita persiapkan dari diri kita, terutama kita yang masih jomblo ya, atau belum nikah, itu
bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar bisa menjadi pernikahan kita pernikahan yang betul-betul sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sesuai dengan syariat ya seharusnya. atau bisa dibilang sesuai dengan syariat Islam, ya. Karena kita bahas dulu hukum nikah itu sendiri. Kalau ada orang bertanya apa sih hukum nikah, Sunnah dong. gitu ya. Setuju nggak? Biasanya sunnah ya. Kalau kita tahu kan biasanya nikah itu apa? Sunnah. Mungkin Tapi teman-teman Ustaz Reno bener gak? sering Jangan dengar, saya yang salah ini. Sering- Astagfirullahaladzim. sering dengarnya mungkin sunnah. Ya. Tapi para ulama sebetulnya telah menjelaskan di dalam buku-buku mereka hukum asal nikah, ya, paling banter adalah mubah Mubah itu berarti levelnya di mana? atau boleh. Boleh, berarti tengah-tengah ya. Iya, Boleh iya, boleh tidak. nggak wajib, nggak sunnah, nggak haram, nggak makruh. Oke, berarti kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram. Dia di Ya, nggak boleh ya kalau yang tengah. jadi mubah paling maksimal. Akan tetapi lebih detail dari itu, hukum nikah itu ada 5 sebetulnya. 5. Nikah itu bisa menjadi haram, nikah itu bisa menjadi makruh, nikah itu bisa menjadi mubah. Nikah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Tergantung apanya tapi Ustaz. Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi kapan nikah itu menjadi wajib? Kapan nikah itu menjadi sunnah? Kapan nikah bisa menjadi mubah? Kapan nikah menjadi makruh? Kapan nikah menjadi haram? Itu kembali kepada kondisi orang yang ingin menikah tadi. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas hukum tentang nikahnya nih, Ustaz, ada 5. Nah, sekarang yang agak lebih tinggi, Ustaz. Apa hukum dari poligami itu sendiri, Ustaz? Nah, ini kan kadang-kadang banyak di antara kita itu yang menyatakannya, atau bukan saya ya. Ini sekali lagi disclaimer, ini bukan saya. Ini jamaah yang bilang. Ini jamaah bilangnya, Ustadz, saya ini kan mau melakukan sunnah, Ustadz. Saya ini kan menikah lagi, jadi kemarin mungkin ini agak sedikit nostalgia. Saya dapat curhatan konsultasi agama. Ketika itu disampaikannya adalah, Ustadz, saya mau menikah lagi. Loh, menikah lagi berarti sudah menikah. Lah, istri antum di mana? Di Sulawesi, Ustadz. Saya tidak menyebutkan daerah ini ya. Di Sulawesi. Loh, antum kenapa bisa di Jakarta? Karena saya kebetulan aparatur sipil negara mendapatkan tugas dinas di pusat. Nah, di tempat saya tinggal di sampingnya ada janda. Nah, saya lihat jandanya itu cerai dari suaminya dan mendapatkan trauma. Itu disebutkan dia trauma karena pernikahannya ada KDRT, ada ketidaktanggungjawaban suami sebelumnya, sehingga akhirnya cerai. Singkat cerita. Nah, kemudian dia bilang, saya hanya membantu awalnya, Ustaz, tapi lama kelamaan kok tumbuh rasa yang berbeda. Saya merasakan manis-manis cinta lagi, Ustaz, di sini. Akhirnya, tapi saya takut, Ustaz. Nah, ada tapinya. Nah, saya takut yang saya lakukan ini salah. Akhirnya saya minta, mohon Ustadz jika berkenan tolong saya dinikahkan dengan perempuan ini agar terhindar dari mudorot-mudorot. Dia pakai istilah-istilah yang syar'i banget gitu. Mudorot itu bahaya. Artinya dia takut jatuh dalam dosa zina. Nah, itu akhirnya dia bilang, dan ini kan menikah ini sunnah, Ustadz, dan menjaga janda, merawat janda ini kan sunnah, Ustadz. Nah, ini menjadi pertanyaan, sebenarnya apa hukum poligami? Ya. Baik, sebetulnya tadi kita sudah bahas di awal. Hukum menikah asalnya itu kembali kepada kondisi atau situasi si orang yang ingin menikah tadi. Kapan menikah itu menjadi wajib? Apabila dia merasa dirinya ketika dia tidak menikah akan jatuh dalam zina. Dia belum mempunyai istri sama sekali ataupun dia sudah mempunyai istri. Nah, akan jatuh ke dalam zina, tapi itu sudah sampai kepada keyakinan dia benar-benar nggak bisa menahan hawa nafsunya sehingga khawatir untuk jatuh ke dalam zina, dan sebab yang untuk mengarah ke sana itu ada. Maka nikah menjadi wajib. Berarti yang kedua, makruh. Kapan menjadi makruh? Yang kedua, sunnah.
Kapan nikah menjadi sunnah? Sunnah ketika dia pertama memiliki harta yang cukup secara finansial, badannya sehat secara jasmani, dan dia memiliki nafsu. Sebagai lelaki, sebagai seorang manusia punya syahwat, wajar, ya. Nah, maka dari itu ketika dia menikah, dalam hal ini menjadi sunnah hukumnya Oke. bagi dia. Tapi tetap harus dibedakan ya antara kebutuhan dengan nafsu, atau pada dasarnya itu sama, Ustaz? Oh jelas, tadi yang Ustadz Reno gambarkan, orang ini takut untuk jatuh ke dalam zina. Zina. Ada bahasa seperti itu. Nah, maka kita dalam berfatwa, dalam memutuskan suatu hukum, kasus setiap orang per orang berbeda, sehingga nggak bisa kita generalisir. Nah, maka ketika dia merasa dirinya takut untuk jatuh ke dalam perzinahan, di samping itu istrinya jauh gitu ya, Iya. dan apalagi tetangga, ya kan? Artinya kapanpun dia saling berjumpa, apalagi si perempuan tadi sudah tidak memiliki suami. Iya. Sehingga Kurang kasih sayang. kurang kasih sayang, membutuhkan kasih sayang Yang gitu kan. laki-lakinya kelebihan. Ini penyakit. Yang laki-lakinya ngerasa dia jauh dari istrinya sehingga butuh ya untuk melampiaskan Syahwat. syahwatnya. Oke. Ada ketakutan berarti kan. Berarti alasannya ketakutan. Dan si perempuan seorang janda. Iya. Ya. Dalam tanda kutip itu berarti bukan seorang perawan gitu ya. Gadis. Gadis, seorang gadis. Sehingga motif dia untuk menikah datang ke Ustadz Reno untuk meminta fatwa. Maka dalam hal itu kalau dia memang sudah merasa khawatir untuk jatuh ke dalam perzinahan, hukumnya menjadi wajib, Ustadz. Oke. Seperti itu. Kalau Oke. dalam kasus ini ya, Iya. ini saya berbicara hanya untuk kasus ini. Hanya untuk kasus Ya, ini. tidak untuk semua kasus ya. Wah, ini nanti secara kita umum. akan berhadapan dengan Nah, orang-orang yang ini mencari hanya untuk- pembenaran ini, Ustaz. Betul. Bukan kebenaran ini. Ini hanya wajib hanya untuk kasus ini. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, Nah. baik, Ustaz. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya tuh kalau kita tanyakan, dan saya akan tanya kepada teman-teman yang ada di sini, Ya. sebenarnya apa motivasi seseorang laki-laki itu mau kawin lagi? Nah, Ya. sebelum saya tanya yang dari zaman Nabi, saya akan tanya ke bapak-bapak di sini dulu. Apa biasanya, Pak, yang menjadi motivasi laki-laki itu kawin lagi? Ya. Biasanya apa di lapangan itu? Ya udah jelas laki-laki lah. Oh, jelas laki-laki. Oke. Laki-laki butuhnya apa itu? Itu berarti ya. Oke, berarti mungkin ada nafsu yang ingin disalurkan. Ya. Kemudian ada lagi? Ada motivasi ibadah, Mas. Saya agak curiga ini. Tolong ditandain. Oke, ibadah dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang dan banyak yang lainnya. Mungkin dalam tanda kutip situasi dan kondisi, Ustadz. Ada yang bilang katanya, Ustadz, karena bahkan ada yang sebutannya udah kepalang tanggung, Ustadz. Sudah terjadi apa yang harusnya tidak terjadi, sampai akhirnya ada yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi sebelum kita membahas detail di sana, sebenarnya kalau dari zaman Nabi dulu, Ustaz, dari yang antum pelajarin di dalam syariat Islam itu, apa dasar diperbolehkannya poligami? Apa motivasinya zaman Nabi? Iya. Sebetulnya kalau kita kembali flashback ke zaman Rasulullah SAW itu 1500 tahun yang lalu kurang lebih ya. Awalnya memang adanya syariat poligami di mana boleh menikahi istri 1, 2, 3 atau 4 maksimal ya. Itu karena adat Arab dulu, zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu menikahi bahkan belasan, puluhan bahkan ratusan. Sehingga datang syariat Allah Subhanahu wa taala membatasi para laki-laki hanya boleh menikah maksimal 4. Oke, oh jadi poligami itu sebenarnya bukan untuk menambah ya, tapi Bukan. untuk membatasi. Asalnya untuk membatasi justru. Berarti banyak yang salah definisi sebenarnya ini. Ya. Dan apakah hanya cuma di Arab? Kan seperti kita tahu bahkan di beberapa bangsa seperti contoh Cina dulu, banyak istilah selir-selir kerajaan-kerajaan itu identik sekali dengan perempuan yang untuk melampiaskan syahwat. Bahkan di Jepang pun ada istilah apa, geisha ya? Betul. Atau selir geisha atau dan lain sebagainya. Iya. Berarti definisinya itu poligami masna sulasa wa ruba itu bukan untuk menambah tapi
untuk membatasi. Membatasi. Betul, dan ini tidak hanya terjadi di Arab saja, ya. Jadi bangsa Cina, bahkan di kita di Indonesia ya, sebelum datangnya Islam itu banyak sekali keluarga-keluarga kerajaan gitu ya, yang memang menikahi banyak perempuan lebih dari 4, seperti itu. Sehingga Islam datang untuk memberikan solusi dan membatasi, Nah, sehingga tidak disalahartikan poligami itu ada untuk orang justru bisa bebas menikahi wanita berapapun. Oke. Dan itu pun ada rambu-rambunya, Sat, Oke. yang harus kita betul-betul pahami ketika seseorang mengambil langkah untuk berpoligami. Ya. Tidak asal, oh saya karena nafsu, oh saya ngelihat perempuan cantik di luar sana, kalau saya ketemu setiap hari, terus tiba-tiba timbul rasa di dalam hati saya, gitu kan, udah saya nikahin aja. Nggak semudah itu. Ya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu justru mengajarkan kita kepada sahabatnya ketika itu, jika kalian keluar rumah kemudian melihat seorang perempuan cantik, maka segeralah kalian pulang ke rumah, datangilah istri kalian, dalam tanda kutip berhubunganlah dengan istri kalian, karena itu bisa menjadikan sebab merendahkan, menghilangkan, ya, meringankan, menghilangkan rasa nafsu syahwat yang ada di hati kalian, seperti itu. Nah, maka sebetulnya Nabi Muhammad SAW justru memerintahkan kepada kita untuk mendatangi istri kita dulu. Itu solusinya. Bukan ketika ngelihat istri perempuan cantik, wanita cantik di luar sana, tiba-tiba wah timbul rasa. Rasa kan datangnya dari Allah gitu kan. Cinta kan datangnya dari Tuhan gitu kan. Ini. Akhirnya kan dijadikan akhirnya dijadikan alasan untuk dia, oh udahlah nikah lagi aja, seperti itu. Sedangkan dia tidak memikirkan akibat-akibat yang akan dia hadapi setelah dia berpoligami. Tidak mudah loh, Ustaz. Oke, Ustaz. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, kalau semisal Ustaz, dan ini sekali lagi pertanyaan jamaah. Dan antum mewakili jamaah ya. Dan antum mewakili jamaah. Nah, Ustaz, semisal tadi kan kita membahas dari sisi laki-laki terus nih. Nah, semisal kita membahas dari sisi perempuan sedikit. Nah, semisal ketika suami itu tergoda oleh wanita di luar sana, kemudian dia datang ke istrinya, tapi ternyata istrinya itu dalam kondisi tidak mood, sehingga ditolak, terjadi penolakan di situ. Baik. Nah, gimana solusinya? Bagaimana ini solusinya, Ustaz? Nah, inilah pentingnya para istri, para perempuan memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri sebelum dia menikah. Jadi apa hak seorang istri yang harus dia dapatkan ketika menjadi seorang istri? Apa kewajiban seorang istri yang harus dia lakukan ketika menikah dengan seorang laki-laki? Berarti poinnya adalah sebelum kita menikah, suami dan istri itu harus belajar dulu mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Betul. Karena ketika si Ibrahim, suaminya dari luar datang, pulang ke rumah, tiba-tiba mengajak berhubungan, ya, si istri ini sebetulnya sanggup, hanya nggak mood. Nggak mood itu kan bukan alasan syar'i, bukan uzur syar'i. Nggak mood itu kan istilahnya ya hanya karena dia memang lagi apa sih nggak mood itu? Lagi nggak. Ya, tidak dalam kondisi yang siap untuk melayani. Perasaan kan. Tapi kesehatannya, jasmaninya bisa siap. Nah, maka istri yang solehah adalah istri yang selalu siap menerima kapan sang suami membutuhkannya. Nah, tapi kalau misalkan si istri ini memang betul-betul sakit, ya, sakitnya memang uzurnya syar'i, sakit misalkan ya pusing, batuk pilek, badannya memang lemes gitu, bukan soal mood ya, maka dalam hal ini si suami ya harus memahamkan istri, harus memahami istri. Berarti berkompromi dalam pernikahan. Kurang lebih seperti itu, Saat. Berkompromi dalam hal pernikahan. Nah, ini sepertinya menjadi sebuah permasalahan sekali di Indonesia. Banyak di antara suami istri yang saat ini menjalani pernikahan itu belum di tahap yang mencoba untuk saling berkompromi. Sehingga kadang-kadang egonya masih tinggi satu sama lain, Ustaz. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya. Nah, kalau kita bilang tadi kembali lagi ke masalah kawin lagi. Iya. Nah, ini pas ada masuk kita langsung bahas kawin lagi ini. Oke.
Ketika kita membahas tentang kawin lagi, kita akan bertanya-tanya Ustaz tadi. Oh, berarti sebelum kawin lagi itu harusnya ketika sudah menikah tahu dong hak kewajibannya dan seharusnya dipenuhi. Ya, Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi laki-laki zaman sekarang? Kalau zaman dulu kan mungkin dianggapnya, oh sudah siap poligami, kenapa? Poligami itu kan levelnya sunnah yang tinggi. Nah, kalau zaman dulu mungkin orang-orang yang berpoligami itu yang ta'adud itu sudah melakukan dulu sunnah-sunnah yang kecil nih Ustaz. Level-level yang beginnernya sudah nih. Nah, baru ke level yang expert. Nah, pertanyaan sekarang dan poligami bukan sunnah. Nah, oh iya bukan sunnah. Bukan sunnah. Oke, bukan sunnah. Bukan sunnah. Bukan sunnah, tapi kan Bukan itu sunnah. sebuah tingkatan ibadah Ya, yang tinggi. Nah, Oke. pertanyaannya bagaimana kondisi laki-laki kita saat ini, Ustaz? ya, yang Kita tahu realitasnya ya di lapangan. imannya, takwanya, tanggung Ya. jawabnya dan akhlaknya. Wallahu alam bisawab. Ya. Maka dari itu kalau kita merujuk kepada referensi ya para ulama itu justru menganjurkan kepada kita semua untuk memiliki satu istri saja. Karena seorang laki-laki ya, itu sejatinya sulit untuk berlaku adil. Adil dalam hal ini bukan secara hati ya. Kan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa in lam ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Fa in khiftum alla ta'dilu ya. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil. Adil di sini adil secara nafkah lahir dan batin. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang bisa adil secara lahir dan batin ketika memiliki istri lebih dari satu? Maka dari itu para ulama menganjurkan kepada kita di seluruh banyak kitab-kitab fikihnya yustahabu al-iqtisar bi zaujah wahidah. Apa artinya, Ustaz? Dianjurkan untuk membatasi bagi para laki-laki nikah dengan satu istri saja. Karena apa? Akibat yang dilakukan ketika kita berpoligami tanpa alasan ya untuk seperti bagaimana Rasulullah SAW untuk menafkahi janda ataupun mengurus anak yatim ya, itu lebih baik satu saja. Karena kalau lebih dari satu mungkin seseorang akan sibuk dengan istrinya saja. Dia tidak bisa sibuk beribadah justru. Yang tadinya katanya niatnya justru beribadah, justru malah lalai dengan ibadahnya, sibuk dengan mengurusi istrinya saja. Oke. Alasannya seperti itu sebetulnya. Baik, nah sekarang permasalahan selanjutnya nih Ustaz. Jadi dalam kasus poligami ini atau kawin lagi ini, ada beberapa tipe orang yang sering tergoda untuk melakukan poligami Ustaz. Iya. Dan setelah dipetakan lagi, yang pertama itu adalah orang yang hartawan. Orang yang hartanya banyak. Itu Iya. biasanya diuji tuh dengan Betul. poligami satu. Yang kedua, orang yang ilmuwan. Artinya dia berilmu. Oke. Nah, dia syariatnya memahami. Nah, biasanya paling besar itu dua ini, Ustaz. Ketika orang itu sudah memiliki harta yang dianggap lebih ataupun memiliki ilmu secara ilmu agama dan lain sebagainya, Iya. dia diuji dengan godaan-godaan untuk kawin lagi, Ustaz. Iya. Nah, jadi sebenarnya apakah itu menjadi standar harta dan ilmu untuk menikah lagi? Sebetulnya kalau menjadi faktor, dibilang menjadi faktor, harta bisa jadi, ya. Tapi kalau ilmu belum tentu. Karena sejatinya kalau orang yang paham ilmunya, dia akan merefleksikan dirinya, apakah saya sudah layak untuk memiliki istri lebih dari satu? Apakah saya sudah berlaku adil dengan istri saya yang sekarang ada? Seperti itu. Apakah saya hak dan kewajiban saya selama sini sudah saya lakukan terhadap istri saya yang ada nih, sehingga akhirnya dia menambah satu. Kalau kita ngerasa hak dan kewajiban selama ini sebagai seorang suami belum kita berikan sepenuhnya ke seorang istri yang pertama, bagaimana kita mau menambah? Seperti itu. Itu orang yang seharusnya berilmu seperti itu ya. Akan tetapi kalau mungkin motif faktornya harta, bisa jadi sebab dengan harta itu kita bisa melakukan apa saja. Seperti itu. Nah, tapi kan ada istilah begini, Ustaz. Dalam hal poligami ini ada istilah di antara masyarakat kita itu lebih baik minta maaf daripada minta
izin. Nah, ini menjadi polemik masalah baru ini Ustadz. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana kita menanggapi ketika bertemu orang yang mengatakan seperti itu, Ustadz? Lebih baik ya kita minta maaf daripada minta Minta izin. izin. Ya. Ya, memang tema poligami memang selalu hot ya di masyarakat, sebab menjadi banyak problematika pernikahan ya atau perceraian ya disebabkan karena poligami, salah satunya ya. Sebabnya mungkin banyak. Akan tapi bagaimana kita menanggulanginya ya supaya tadi betul-betul orang yang ingin berpoligami itu paham betul akan akibat daripada dia melakukan hal tersebut. Kalau misalkan gini, Satreno, dia pertama melakukan poligami, udah nanti ujungnya minta maaf, gitu kan? Sebetulnya apakah gini, pertanyaan gini, apakah dia mengkhianati istrinya? Nah, apakah dia menyakiti hati istrinya, gitu kan? Nah, kalau misalkan dia tahu itu bakal menyakiti hati istrinya, sebaiknya dia tidak melakukan dari awal, gitu. Sehingga tidak harus meminta maaf. Gitu kan. Meminta maaf kan berarti dia dari awal memang sudah meniatkan. Sudah ada meniatkan, ya kan, untuk supaya ya nggak perlu izin. Nanti minta maaf, sekalipun syariat juga nggak mengharuskan untuk suami meminta izin ke istri loh. Hah? Syariat. Sebentar. Nah, ini menarik nih. Ini agak berbahaya kalau dipotong sebenarnya. Jadi mohon tidak dipotong, tidak didengarkan sepotong-sepotong. Ya. Suami itu harus izin ke istri atau tidak kalau mau nikah lagi? Secara syariat, ketika suami mau nikah lagi, berpoligami, secara syariat tidak harus izin ke istri. Secara syariat ya. Oke, secara syariat. Nah, dicatat secara syariat. Secara syariat. Akan tetapi suami yang baik ya. Suami yang baik ketika dia tahu mengambil langkah ini tanpa sepengetahuan istri akan menimbulkan masalah yang lebih besar, maka sebaiknya dia bicarakan dulu kepada istrinya sehingga ketika dia mengambil langkah untuk berpoligami tidak menimbulkan masalah yang atau mudarat yang lebih besar lagi. Sehingga yang tadinya justru menikah lagi mungkin bagi dia akan dia bahagia dunia dan akhirat gitu kan. Nah, dia malah menjadikan dunia dan akhiratnya hancur. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat, izin secara syariat ke istri pertama itu bukan syariat. Ya. Akan tetapi ketika tidak izinnya kita terhadap istri menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka kita harus lakukan. Seperti itu. Dan hukum negara kita melindungi itu. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita mau menikah lagi di kantor urusan agama boleh atau tidak? Boleh. Ini boleh bersyarat. KUA itu kantor urusan agama ya Bapak Ibu, bukan kantor urusan asmara. Ini kadang-kadang para penghulu ini suka protes ini, Ustadz ini kami ini ke KUA itu kalau bahas cinta aja Ustadz, padahal kita kan urusan agama. Siap. Oke, jadi negara kita ini tetap mewajibkan jika ada yang ingin menikah untuk kedua atau ketiga dan keempat kalinya harus ada surat izin dari tertulis ditandatangani oleh istri pertamanya. Karena negara kita menganut hukum monogami. Sehingga bagi para suami yang ingin berpoligami dan pernikahannya sah di mata negara, di mata hukum negara, ya. Jadi sebenarnya intinya boleh poligami, tapi harus ada izin dari surat izin dari istri. Nah, silakan itu negara kita. Yang mau mencoba, yang penting persyaratannya dilengkapi. Oke, baik, Ustadz. Selanjutnya kita ada permasalahan lagi. Ketika kita sebut dengan mungkin istilah yang kurang populer, tapi ini menjadi sebuah fenomena. Saya kemarin makan di sebuah restoran. Ustadz dulu nggak ada Ustadz ya, Pak. Mau yang paket atau yang ala carte. Nah, atau bahasa mudahnya mau yang satu paket langsung atau yang satu-satu gitu. Nah, setelah itu Anda berpikir, setelah mendapatkan berbagai konsultasi agama itu, ternyata sebenarnya di Indonesia ini kita sedang menghadapi manusia-manusia atau masyarakat yang sedang menganut fikih ala carte. Apa itu fikih ala carte? Fikih yang mengambil apa yang menguntungkan dia saja.
Hmm. Nah, termasuk dalam poligami ini. Ya. Seakan-akan semua tindakannya itu dibenarkan. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi manusia-manusia yang seperti itu, Ustaz? Maksudnya mungkin dia ngambil dalam agama ini yang gampang-gampang saja, Iya, yang menurut itu menguntungkan bisa dia. membenarkan pendapat dia nih. Dia melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan menurut ulama ini ada yang berpendapat begini. Akhirnya oke. dia ngambil yang enak-enak aja buat dia, Oke. ditaruh di piringnya buat dikonsumsi. Ya. Pertama kita harus pahami dulu bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Ya. Inna hadzal-din yusr, kata Rasulullah SAW. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Akan tetapi bukan berarti kita untuk memudah-mudahkan mengambil hal-hal yang paling mudah dalam agama ini. Seperti itu. Oke. Jadi Baik. beragama itu kita harus memiliki guru. Jangan kita menyimpulkan suatu masalah dari pemahaman kita. Maka harus ada guru yang memang benar membimbing kita. Setiap permasalahan yang kita miliki ditanyakan kepada guru atau ustadz tersebut. Sehingga kita nggak asal comot sana, comot sini, yang ada maslahatnya kita ambil. Sedangkan kita sebagai manusia, Allah berikan kewajiban untuk beribadah atau yang disebut mukallaf. Mukallaf dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kan orang yang dibebani. Dibebani apa? Dibebani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau ngambil yang gampang-gampang aja, yang artinya maslahatnya ke kita, kapan kita menjadi hamba Allah yang hakiki? Hamba yang hakiki adalah hamba yang ketika mempersembahkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya seorang hamba. Oke. Seperti itu. Baik, ini sebenarnya sudah banyak sekali Ustaz yang kita bahas ini, dan kita sepertinya mulai memahami bahwasannya dalam pernikahan ini nafsu laki-laki itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri ada keinginan-keinginan syahwat yang untuk menikah lagi. Dan pada dasarnya pun juga bukan tentang menikah saja. Bahkan kita banyak menemukan kasus dia sudah menikah, Ya. tapi dia punya pacar. Dia nggak nikah lagi, dia nggak kawin lagi, tapi dia punya pacar, dan pacarnya nggak cuma satu. Nah, ini menjadi problematika di urban. Ya. Bahkan ada beberapa ada kenalan yang agak sedikit membuat kaget juga. Ibu ini adalah ibu yang kuat secara prinsip, Tough gitu ya. tough gitu, dan dia tidak sama sekali menyetujui Suaminya. istilah poligami, menikah lagi itu tidak disetujui sama dia. Oke. Tapi pada akhirnya suaminya menikah lagi, dan akhirnya dia membiarkan dengan alasannya Ya. adalah ya dia udah kadung selingkuh. Oke. Nah, daripada dia dosa terus, ya udahlah kawinin aja. Oke. Itu menjadi shock terapi juga untuk kami ini orang-orang dai. Ternyata ada kasus-kasus yang seperti itu. Sudah punya istri satu, dia tahu istrinya itu batasnya 4. Nah, istrinya cuma satu, tapi pacarnya 3. Nah, dan Masya itu apa istilahnya? Sugar apa? Sugar daddy. Sugar baby. Sugar baby. Nah, dia nggak punya istri cuma satu, tapi yang lainnya diisinya dengan sugar baby tadi. Nah, ini Iya. menjadi problematika urban yang ternyata kita hadapi saat ini. Nah, maka bagi para ayah di luar sana, bagi para suami, dalam hal menjaga hawa nafsu itu memang tidak mudah. Ya. Nah, karena tidak mudah itulah makanya balasannya jannah. Ya. Nah, maka kalau ya itu ya, kalau misalnya susah ya memang susah, sulit ya sulit. Nah, tapi ya memang seperti itulah kehidupan dunia. Dan ada istilah di Mahfuzat dulu di pondok kita diajarin apa Ustaz? Allahumma Akbarul jihad jihadun nafas. akbarul jihadi jihadul Nafas. jihadun nafas atau jihadul hawa di Jihadul dalam riwayat hawa. lain. Nah, jadi sederhananya nafsu itu kalau semisal kita layani terus, kita ikuti terus, maka dia akan seperti anak yang Anak baik. tidak disapih. Ya. Ya, artinya apa? Dia akan terus menyusu kepada ibunya dan dia tidak bisa lepas. Sama seperti seorang laki-laki yang
tidak membatasi nafsunya, maka nafsunya itu akan menempel terus dan tidak akan bisa lepas. Dan even dia sudah menikah 1, 2, 3, 4 pun tidak akan cukup wanita untuk memenuhi syahwatnya. Nah, maka jagalah nafsu kita, insya Allah Allah akan jaga kita. Oke, baik Ustaz Fatir, mungkin terakhir mungkin ada closing statement untuk perihal kawin lagi, nafsu yang tidak puas atau cinta yang kandas. Baik. Poligami itu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama kita. Namun bukan berarti poligami itu dianjurkan begitu saja tanpa ada rambu, tanpa ada belajar terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga orang yang ingin kawin lagi atau berpoligami perlu adanya ilmu yang matang dan belajar yang kuat, yang mendalam, sehingga orang berpoligami ini betul-betul dilandasi bukan karena nafsu, akan tetapi karena hal-hal yang memang tadi urgent yang menjadikan dia wajib untuk berpoligami. Akan tetapi jika memang poligami bukan menjadi solusi baginya dia, justru dia bisa melakukan mudarat yang lebih, mengakibatkan mudarat yang lebih banyak karena dia berpoligami, maka sebaiknya tidak usah. Karena sebetulnya ajaran agama kita itu ajaran yang balance, ya, selalu menjadi solusi. Maka ketika suatu hal yang kita lakukan justru menjadi masalah, itu sebaiknya tidak kita ambil dan tidak kita lakukan. Ya. Artinya beristri satu dengan kita setia lebih baik daripada harus berpoligami menambah masalah. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Itu dari Ustaz Fatir. Dari saya. Ini tepuk tangannya ini agak dusta ini sebenarnya ini. Oke, dari saya mungkin dalam hal fikih pernikahan ini jangan sampai kita ini mempelajarinya langsung dari yang levelnya paling tinggi. Sebelum kita mempelajari fikih poligami ini, kita harus belajar dulu fikih keluarga, fikih pernikahan, fikih tolak, fikih khulu, fikih muasyaratun nisa dan lain sebagainya. Barulah kita masuki kepada level yang tertinggi yaitu poligami. Dan ingat, seorang pemimpin tidak bisa menilai dirinya itu adil atau tidak. Yang bisa menilai seorang pemimpin itu adil atau tidak adalah rakyatnya. Maka seorang suami tidak bisa menilai bahwasanya saya adil. Kalau mau nanya adil atau tidak, tanyalah kepada istri dan anak-anaknya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan penilaian yang lebih bijaksana. Dan terakhir juga sebelum kita tutup, jadikanlah pernikahan ini sebagai sebuah keberkahan, bukan menjadi sumber permasalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Kita berjumpa di Ngehpot episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.